Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kunci masuk surga yang ditujukan oleh Nabi kemarin ada 4. Masih ingat? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, bersilaturahim. Yang keempat, sholat malam di saat banyak manusia masih tidur, gitu ya. Nah, kuncinya mudah bagi yang diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Tapi bagi yang tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka sulit ya. Mau sholat malam itu sangat sulit bagi orang yang tidak diberi kekuatan oleh Allah. Karena apa? Karena dia akan dikuasai oleh nafsu sehingga malas, ngantuk terus. Jangankan sholat malam, sudah di masjid saja kita selalu pengennya ngantuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu silaturahim. Oke, ada satu kisah menarik ya. Nanti kita lihat apa manfaat di balik kisah itu ya. Yaitu apa yang dialami oleh Pak Ra'fat. Mungkin Anda pernah membacanya ya di satu artikel. Pak Ra'fat itu adalah seorang yang berbangsa Arab, orang kaya raya ya, yang pada saat itu terkena penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit kanker hati. Karena hati itu kena kanker, dia sudah nggak bisa apa-apa, diobati kemana-mana, nggak cocok-cocok, akhirnya dibawa ke Cina ya, berobat ke Cina sana. Kemudian oleh dokter dianalisis, ternyata memang kanker hati yang sudah lumayan berat. Nah, dianjurkan dia suruh operasi. Ini kalau nggak dioperasi, ya perkiraan 2 hari lagi tamat gitu ya. Jadi oleh karena itu dia pulang ke rumah, ke keluarganya ya. Kemudian dia pamit ya dengan keluarganya, karena sudah merasalah saya umurnya tinggal 2 hari lagi gitu kan. Maka apa yang dilakukan? Dia kunjungi semua anggota keluarganya, anggota handetolan, dikunjungi, minta maaf ya, dikunjungi, dia silaturahim, kemudian disampaikan permohonan maafnya, begitu seterusnya ya. Dia silaturahim, meminta maaf kepada seluruh anggota keluarga, kerabat-kerabat handetolan itu ya. Selepas itu dia berangkat lagi ke Cina. Sampai di bandara, belum sampai di rumah sakit ya, dia melihat ada seorang tua yang sedang mengais rezeki dengan cara mengambil bekas-bekas buangan restoran ya. Kalau Anda melihat restoran, maka di tempat sampahnya itu bekas-bekas orang makan itu ya, ada upa, ada tulang-tulang yang masih ada sedikit dagingnya gitu ya, dibuang gitu kan di tempat sampah ya. Maka terlihat di situ ada orang yang sedang mengambil ya upa tadi, mengambil sisa-sisa makan yang dibuang tadi ya. Maka melihat orang tersebut, Pak Ra'fat ini terketuk hatinya. Aduh, Masya Allah, ada orang yang hidupnya makan saja mencari di sampah, Masya Allah, nggak tego sama sekali. Kemudian dia datangi restoran itu, kemudian dia katakan kepada bosnya, ya, bos restoran itu bikin perjanjian. Itu orang itu, ya, itu tiap hari
kasih daging 1 kilo ya, makan ya, kasih makan dan satu dagingnya 1 kilo untuk 1 hari. Entah nanti bagi 3 kali makan sehari berapa untuk bekal dia. Tak bayar kontan sekarang. Jadi dia membeli makan ya untuk orang tadi ya selama 1 tahun, yang diberikan oleh restoran ke orang itu sehari 3 kali dengan jumlah daging setiap harinya 1 kilo untuk makan orang tersebut. Dibayar tunai gitu ya. Nah, tetapi untuk memberikannya per hari gitu ya. Dan tidak usah diberitahu oleh saya gitu ya. Silahkan diberikan aja. Jadi yang harum nama baiknya itu adalah restorannya ya. Karena dia dijamin itu kan. Jadi begitu apa yang dilakukan oleh Pak Rafat tadi. Pendek kata, setelah itu orang itu pun segera tahu ya. Begitu diberikan di hari itu, dia pun tahu. Dan pemilik restoran pun kemudian dia tidak bisa menyembunyikan dari apa yang telah diperoleh ya dari Pak Rafat. Maka dia sampaikan, tadi ada Pak Rafat ke sini ya, beli begini, intinya memberikan kepada Anda begini gitu ya. Maka dia kemudian sujud syukur sambil berdoa kepada Allah lama, ya Allah, berikanlah Pak Rafat kesehatan, rizki, pokoknya itu doa orang tersebut kepada Allah ya. Padahal Pak Rafat sudah hampir sampai di rumah sakit gitu ya dalam perjalanan itu. Tapi apa yang terjadi begitu Pak Rafat ketemu dokternya, maka sebelum dioperasi dicek dulu ya kondisi tubuhnya. Setelah dicek ternyata kondisi tubuhnya sudah sehat ya. Sudah sembuh. Luar biasa, dokter ini kagum luar biasa ya. Kagum luar biasa. Karena apa? Karena seperti tidak yakin gitu ya. Seperti tidak yakin. Kemarin sakit. Ini kok sudah sehat, sudah nggak ada penyakitnya gitu ya. Masya Allah ya. Coba kita ambil hikmah apa yang terjadi dalam kisah ini. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kepada kita ya dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung silaturahim. Mengapa? Salah satu indikator orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kenapa silaturahim? Gitu ya. Ternyata Allah akan memberikan sesuatu yang besar, ya, rahasia yang besar terhadap orang yang beriman yang mau silaturahim. Apa manfaat atau kedahsyatan silaturahim itu? Ya, siapa yang tahu dari kisah ini kira-kira? Dari kisah ini siapa yang bisa untuk mengambil hikmah dari kisah ini? Ya. Pak Rafat tadinya gimana? Masjidan sakit, kemudian dia banyak silaturahim gitu kan, termasuk memberi makan sama orang yang memerlukan ya kan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya, disembuhkan sakitnya. Yang tadinya divonis oleh dokter lah 2 hari lagi gitu ya. Dia sehat gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba, ya, barang siapa yang menginginkan, ya, Ayub satu lahu fi umrihi, ya, dia Ayub satu lahu fi rizkihi, ya, yang
berkahi rizkinya. Siapa yang menginginkan agar diluaskan, dijembarkan ayub satolahu fi rizkihi, wa yumsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Maka Rasulullah mengatakan yaitu hendaklah dia bersilaturahim, falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka gimana? Falyasil rahimah, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi gimana? Penting apa penting silaturahim? Ya, penting sekali. Terutama kepada saudara-saudara kita, ya, mendoakan dan minta didoakan, mendoakan dan minta didoakan, meminta maaf, mendoakan dan diminta didoakan. Ya, luar biasa itu silaturahim. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa silaturahim itu bisa melapangkan rezeki? Gitu ya. Karena dengan bersilaturahim itu maka banyak ya informasi yang kita peroleh, ada doa yang kita peroleh, ada macam-macam ya kan. Bahkan seandainya ada orang membutuhkan sesuatu karena silaturahim, ya, saya punya informasi ada lowongan kerja gitu ya. Nah, saya tahu misalnya lowongan kerja ini sangat menjanjikan gitu ya. Yang saya kenal 2 orang, tapi yang satu yang silaturahmi ke situ, yang satu enggak silaturahmi ke situ. Kira-kira informasi ini akan diberikan kepada yang silaturahim apa yang tidak? Tentu yang silaturahim, ya kan? Oh iya betulan, aku punya informasi ini. Kamu udah kerja belum? Nah ini kan gitu. Ini salah satunya bisa begitu. Yang kedua, dengan pertemuan silaturahim mungkin terjadi perbincangan ya. Ya, perbincangan tambah ilmu, ya, tambah keberkahan. Itu silaturahim pentingnya. Tapi bukan silaturahim hanya sekedar main-main ya, apalagi mengajak kepada keburukan. Jangan ya. Silaturahim tentu untuk kebaikan ya. Nah, yang kedua, mengapa silaturahim menjadi memperpanjang umur? Ya. Memperpanjang umur itu maknanya dengan umur yang sama, tetapi keberkahan umurnya akan tambah, ya kan? Ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan karena umur kita tidak tahu, ya kan? Mungkin yang tadinya 50 tahun ditambah 10 tahun lagi 60 tahun, kita pun tidak tahu. Seperti contoh tadi ya kan. Kalau dibiarkan siapa Pak Rafat itu ya, mungkin tidak digunakan untuk silaturahim, tidak hartanya tidak digunakan untuk mungkin bersedekah, menyantuni orang yang membutuhkan, belum tentu kan ya diperpanjang umurnya, disehatkan. Jadi kita pun tidak tahu. Nah ini menjadi sangat penting orang yang silaturahim itu ya. Bahkan mafhum mukhalafahnya, artinya sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Coba nanti kalian buka surat Muhammad ayat 22 sampai 23 ya. Orang yang memotong ya, memutus silaturahmi, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran ya. Oleh karena itu, maka pastikan ya diri kita untuk senang ya, untuk menyambung silaturahmi kepada sanak saudara kita. Kemudian apa yang dilakukan dalam silaturahmi, kita banyak meminta maaf, kita banyak mendoakan, dan banyak
minta didoakan. Kemudian banyak berbicara, menceritakan tentang sesuatu yang penting, yang bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi kita. Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan terhadap umur kita dan juga akan memberikan keberkahan pada rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.